Sudah masuk hampir bulan Mei ya, tahun 2026, yang dimana di bulan Mei nanti bakalan ada banyak sekali seri senapan angin PCP, terutama dan khususnya jenis PCP Bocap akan hadir berbagai merek dan berbagai seri terbaru yang nantinya akan kita bahas satu persatu ya. Dan mohon bersabar dulu bagi teman-teman yang kemarin sudah request untuk review beberapa senapan angin terbaru yang kemarin sempat saya tunjukkan cuplikannya. Ya, ini kita akan bahas satu persatu mulai dari spek lengkapnya dan harga. Di depan saya ini saya review pertama yang paling terbaru ya di tahun 2026 persiapan bulan Mei. Ada PCP Bocap FE Crown 500cc. Ini serinya yang XR7 seharga Rp2.600.000. Salah satu senapan angin terbaru dengan warna yang cukup beda ya dibanding dengan yang lain. Rata-rata ini warnanya abu-abu, nggak terlalu gelap juga nggak terlalu terang. Yang dimana ini senapan anginnya cocok untuk hunting buruan-buruan besar sekelas babi, biawak, dan sebagainya. Kita akan bahas dulu mengenai harga sekaligus spesifikasi detail dari senapan angin ini. FE Crown seri XR7 seharga Rp2.600.000. Seperti apa pembahasan lengkapnya? Simak video ini sampai akhir, jangan di skip. Seperti biasa, pertama-tama saya bahas dulu mengenai harganya ya. Tadi di awal video sudah saya singgung untuk harganya. Senapan angin ini harganya Rp2.600.000. Rp2.600.000 ini hanya harga senapan angin saja ya, belum termasuk dengan ongkos kirim, juga belum termasuk dengan paket full set mulai dari pompa, teleskop, bipod, dan lain sebagainya, itu dijual terpisah. Tapi kalau setiap bawaan dari senapan angin ini seharga Rp2.600.000, teman-teman sudah dapat beberapa fasilitas atau aksesoris pendukung, mulai dari peredam sudah dapat, magazin juga sudah dapat, terus ada tali sandang, mimis tester, pelumas, dan lain sebagainya sudah dapat. Jadi teman-teman nanti kalau pengen langsung menggunakan senapan angin ini bisa. Cuman untuk hasil lebih maksimalnya saran saya bisa ditambahin dengan teleskop. Teleskopnya dijual terpisah, nanti silahkan bisa tanya-tanya dulu dengan tim yang kami siap untuk dibantu. Harga sudah ya, lanjut ke larasnya dulu. Saya dekatkan ke sini supaya lebih jelas dan detail, teman-teman juga bisa nonton ya. Nah, PCP Bocap FE Crown seri XR7 ini dibekali dengan panjang larasnya itu 55 cm. Ini kalau diukur dari tempat masuknya peluru belakang ya, mimis ini sampai ujung depan, ini panjangnya 55 cm. Menggunakan model serombong untuk larasnya, ini OD serombongnya bagian luar pakai ukuran 21 sampai 22 mili OD-nya. Terus larasnya bagian dalam dia menggunakan OD standar yaitu 13 mili dengan bahannya baja standar pabrikan alur 12 ulir. Ya. Soal akurasi maksimal 50 sampai 70 meter kurang lebihnya untuk hasil maksimal ya. Di jarak 80-90 meter bisa, cuman agak sulit untuk mengontrol dari titik akuratnya karena dia larasnya panjangnya cuma 55 cm. Tapi untuk bobotnya lebih ringan ya. Dan saran saya bisa dikombinasi dengan teleskop untuk hasil lebih maksimal. Oke ya. Mimis yang sering dipakai, nah ini ada 3 rekomendasi mimis langsung dari pabrikan yang sudah menguji dari akurasi senapan angin ini. Yang pertama kalau teman-teman mimisnya pakai lokal, ada Jawara GR12 atau mimis Tiger lokal kotakan bisa. Yang dua opsinya kalau pakai mimis kalengan impor bisa pakai Barakuda Match dan Super Doom. Itu untuk akurasi lebih maksimal. Kalau big game ya paling mantap bisa pakai Samyang lancip. Kalau big game ya. Oke, jelas ya. Dicek dulu mau difungsikan untuk apa ya. Dari laras sudah, lanjut ke tabung. Bawaan tabungnya standar seperti biasa, ini Dural Taiwan 500cc ya dengan kapasitasnya itu 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh lebih. Kalau teman-teman nanti pengisian ya, senapan angin ini maksimal, saya ulangi lagi, maksimal 2000 sampai 2500 PSI, tidak boleh over dan jangan sampai kehabisan angin total. Sekali isi angin standar seperti biasa.
Ya 2000 sampai 2500 PSI, settingan power yang paling kenceng, paling besar dengan FPS rata-rata ya 900 sampai 1000-an, bisa digunakan untuk menembak 30 sampai 40 kali shoot. Silakan kalau pengen nyoba ya, stoknya masih ada banyak. Tabung sudah, lanjut kemudian tengah. Nah, di tengahnya ini ada seperti biasa tempat pengisian angin. Pengisian anginnya lewat sini, bisa dicek. Oke, ini pakai kupler mini standar atau kupler jantan setengah TSM. Ya, mau diisi pakai pompa apapun bisa. Yang penting selangnya harus support ya. Pakai kompresor bisa, pakai pompa 3 stik, 4 stik bisa. Pakai tabung scuba juga bisa. Yang penting ukurannya setengah TSM. Oke ya. Kemudian lanjut bagian manometer. Nah, manometernya ini tempatnya ada di bagian bawah ya. Bisa dicek di sini. Oke. Nah, tekanan angin maksimal 2000 sampai 2500 PSI. Ini ada indikatornya yang bisa teman-teman intip saat proses pengisian angin. Jelas ya, nggak boleh lebih dan tidak boleh di-upgrade. Berikutnya, chamber. Nah, kalau soal chamber, ini memang pernah saya review juga beberapa senapan angin, khususnya yang efek crown ya, bukan efek airgun, bukan efek royal, khusus untuk yang efek crown. Beberapa dari seri-seri sebelumnya, seri TKR, seri S2, dan sebagainya yang dulu pernah kami jualkan, itu untuk chambernya dia agak ramping dan bobotnya lebih ringan. Ya, ini chambernya bisa dilihat. Nah, chambernya ini dari bahan Dural Special Grade A. Pengerjaannya pakai CNC full luar dalam. Tampak sebelah kiri seperti ini, tampak sebelah kanan seperti ini. Oke. Dan opsi warna chamber ada 2 kalau nggak salah, atau 3. Warna hitam, warna abu-abu seperti ini, sama warna biru ini aja. Ya. Nanti silakan kalau pengen cek langsung stoknya, bisa saya bantu. Terus untuk ruang ledak standarnya dia pakai 14 sampai 15 cc. Cukup lumayan besar ya. Nah, untuk senapan angin ini, jika teman-teman nanti dirasa settingan powernya terlalu kencang atau terlalu kendor, bisa diubah sendiri di bagian belakang karena ada settingannya. Oke, nanti akan kita bahas lanjut aja ya. Chamber sudah, berikutnya relnya dulu. Nah, untuk relnya bawaan dari senapan angin FE Crown XR7 ini menggunakan rel ukuran 22 mili atau mountingnya nanti Picatinny. Pastikan kalau pasang teleskop, mounting penjepitnya ukuran 22 mili. Dan ini tidak ada rel adapternya ya, kayak bocap Predator taktikal. Jadi ini langsung relnya berada di chamber seperti ini. Jelas ya? Terus lanjut kemudian di trigger atau pelatuk dulu. Nah, triggernya ini ya sudah modern, bahannya dari bahan Dural juga. Sudah ada safety atau pengaman picunya juga. Nah, bisa dilihat. Oke, ini safety-nya bisa difungsikan sesuai kebutuhan, sesuai selera. Cukup mantap dan nyaman. Berikutnya ada di cancel kokang, settingan power dan kokangnya. Nah, untuk kokangnya dia menggunakan model set lever standar seperti ini. Ini satu track atau satu tarikan ya. Untuk apa namanya? Grendelnya atau kokangnya. Nah, kalau settingan powernya, baru dia menggunakan sistem drat seperti ini. Jadi tinggal diputar aja. Ini semakin ke kiri semakin kendor, power semakin lemah. Begitu juga sebaliknya, semakin diputar ke kanan, dratnya semakin masuk, power semakin besar. Tergantung kebutuhan, tergantung selera masing-masing. Terus untuk cancelnya ada posisinya sebelah kiri bisa, sebelah kanan bisa. Sebenarnya ini ada tuasnya, tapi tadi lupa, belum saya pasang. Karena baru datang kemarin, masih di box, tapi nggak masalah ya. Nanti kalau pengen pasang di sebelah kiri, bisa. Mau dipasang sebelah kanan, juga bisa. Monggo, tergantung selera masing-masing. Oke ya. Terus kemudian lanjut soal, apa lagi ya? Popor. Nah, kita agak mundur dulu supaya terlihat dengan jelas popornya. Popor dari senapan angin ini, modelnya ini apa ya? Semi-semi custom ya. Dibilang custom ini juga nggak begitu apa namanya masuk. Dibilang klasik tapi ada variasinya. Ya kita sebut aja klasik variasi gitu ya. Nah, popornya ini model klasik tapi ada variasinya. Ada sandaran pipi atau thumb hold-nya yang bisa difungsikan atau disetting sesuai kebutuhan. Ini ada penguncinya ini. Nah, ini penguncinya bisa dilihat. Jadi ini nanti bisa dikendorkan dulu, kemudian ditarik di atas dan bisa digunakan senyaman mungkin.
tergantung kebutuhan dan tergantung selera masing-masing. Popornya dari kayu mahoni pilihan cukup kokoh dan warnanya ada cuman abu-abu seperti ini. Dia nggak terlalu hitam juga nggak terlalu pudar, ya setengah-tengah lah ya. Nah, oke, dari popor ini ada yang tanyakan? Kalau ada silakan bisa langsung menghubungi timnya, kami siap untuk dibantu. Nomor WA-nya ada di video ya. Oke, soal popor sudah. Nah, satu lagi, kemarin ada yang sempat tanya, Mas, untuk PCP Bocap 500 cc dari popor kayu, jika diubah menggunakan popor taktikal, apakah bisa? Jawabannya masih belum bisa. Karena satu, rangkaiannya itu beda. Kalau teman-teman nanti mau upgrade atau mengubah di luar standar bawaan pabrikan, biasanya ada yang berkendala dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Bahkan popornya sekalipun. Ya, kalau popor teman-teman ubah, nanti bakalan ada gagal fungsi. Mungkin beberapa tempatnya memang nggak pas, nggak cocok, plato atau triggernya nggak bisa dipakai. Begitu sebaliknya, ya dari unit PCP Bocap yang taktikal diganti dengan popor kayu, itu masih belum bisa, karena ngubahnya ada banyak. Jadi itu ya, jelas ya. Dari popor sudah, lanjut. Kemudian dipanjang keseluruhan dan bobotnya. Nah, kalau panjang keseluruhannya, karena dia menggunakan larasnya ini ukuran 4,5 mili kalibernya dengan panjangnya cuma 55 cm. Jadi untuk panjangnya kurang lebih ini kalau diukur dari depan ya, tempat keluarnya peluru sampai belakang, ini panjangnya itu 100 cm. Ya, 100 sampai 102 kalau nggak 103 cm kurang lebihnya di angka itu. Dengan bobotnya, kalau bobot itu lebih ringan. Kalau popor kayu 2 sampai 3 kiloan, tapi ini lebih ringan dibanding dengan popor kayu senapan angin pada umumnya. Yang kayak FX Royal, yang Destet, atau FX Airgun. Kalau menurut saya pribadi, yang pernah saya timbang, selisihnya ada, lebih ringan unit ini. Silakan kalau teman-teman pengen nyoba, bisa. Stoknya masih ada. Oke ya, dari semua komponen sudah saya jelaskan. Kesimpulan terakhir, senapan angin tipe ini masuk kategori senapan angin paling terbaru dengan harga cukup murah Rp2.600.000 dapat senapan angin ini lengkap dengan tali sandang, mohon maaf, lengkap dengan tali sandang, ada peredam, magazin, mimis tester dan lain sebagainya. Tasnya dijual terpisah ya. Terus untuk kemampuan akurasi bisa long range ya, pakai mimis apapun bisa kecuali mimis yang bukan yang slug ya. Kalau slug masih belum bisa dan kalibernya wajib harus kaliber standar 4,5 mili. Terus terakhir, senapan angin tipe ini bisa untuk big game dan cocok digunakan untuk para pemula. Jelas ya? Semuanya sudah, harga sudah tercantum di video. Silahkan kalau teman-teman pengen order, pengen pesan senapan angin ini, stoknya masih ada. Info lengkapnya monggo bisa langsung menghubungi timnya kami via WA. Siap untuk dibantu. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Saya Fatul Laras dari Jawa Timur. Insya Allah nanti kita akan mungkin kalau sempat ya, nggak sampai minggu depan kita coba review paket full setnya dari senapan angin ini. Kira-kira kalau dikombinasi dengan teleskop, tambah bipod mungkin, tambah laser, kira-kira bentuknya kayak gimana? Silahkan bisa ditunggu dulu, tonton video selanjutnya. Terima kasih.